Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Tentunya harapan kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari malam hari ini kita akan berdoa. Pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini pun kami terus boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Malam hari ini kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan ini memberitahukan kepada kami kebenaran-Mu yang akan terus membawa kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini mengambil satu pembacaan dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada salah satu hewan yang mengalami proses metamorfose dalam hidupnya, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami sebuah proses metamorfose atau perubahan bentuk. Hal yang menarik adalah sebelum dia berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah dan disukai oleh banyak orang, maka hal itu berawal dari telur dan kemudian berubah menjadi ulat. Pada saat dia menjadi ulat, maka pada waktu itu yang dilakukannya hanyalah makan dan makan. Tetapi kemudian ketika masuk pada proses dan fase selanjutnya, dari ulat kemudian menjadi masuk dalam proses dalam kepompong. Disitulah dia tidak lagi makan, tapi dia berhenti dan kemudian proses perubahan bentuk itulah terjadi. Maka dari ulat kemudian berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang begitu indah yang dicari oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui apa yang kita baca dalam surat Roma ini, Rasul Paulus hendak memberitahukan kepada jemaat di Roma, tetapi sekaligus buat setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, agar dalam kehidupan kita juga mengalami proses metamorfosis atau perubahan bentuk dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya dari sisi luarnya saja secara jasmania, tetapi proses perubahan itu dimulai dari dalam. Ada banyak orang percaya yang berusaha untuk merubah kehidupannya dari luar, sehingga hal itu dinampakkan. Yang dulunya mungkin tidak pernah berkegiatan rohani, sekarang mulai berkegiatan rohani. Yang dulunya mungkin tidak pernah menampilkan sesuatu hal yang kelihatannya baik, sekarang melakukan sesuatu hal yang baik. Namun hal itu tentu bila tidak sesuatu yang berasal dari dalam perubahannya, hanya dari luar, maka itu hanyalah sesuatu yang sementara. Sehingga dengan proses berjalannya waktu, hal itu tidak akan memberikan dampak apapun dalam hidup ini. Rasul Paulus memberitahukan bagi setiap kita, perubahan dalam kehidupan itu berasal dari dalam dan kemudian mempengaruhi yang di luar. Mengapa hal ini diperlukan? Sebab kita semua sebagai orang percaya, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari berbagai macam pengaruh dunia. Nilai-nilai dunia, ukuran-ukuran di dunia ini, standar-standar di dunia, bahkan mungkin budaya dan lain sebagainya, yang dapat mempengaruhi pola pikir kita, cara pandang kita dalam kita bersikap maupun dalam kita bertindak. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan janganlah kita menjadi serupa atau sama dengan dunia ini,
Tetapi kita harus mengalami namanya metamorfose, perubahan dalam kehidupan kita. Dan ini dimulai dengan pembaharuan akal budi setiap kita. Dari dalamlah yang kemudian akan mempengaruhi yang di luar setiap kita. Jangan kita hanya terjebak pada perubahan yang terjadi dari kulit saja, yang nampaknya mungkin berubah, yang nampaknya kelihatannya rohani, yang nampaknya kelihatan baik, tetapi yang sesungguhnya tidaklah demikian. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti halnya metamorfosis yang terjadi dalam kupu-kupu, demikianlah harusnya perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Ketika sebelum menjadi kupu-kupu, maka ulat itu hanya lebih banyak akan merugikan bagi banyak orang. Maka biasanya akan merugikan para petani, akan membuat tanaman menjadi rusak. Bahkan beberapa orang juga menjauhinya karena dapat membuat orang terkena gatal dan lain sebagainya. Orang merasa geli, orang mungkin merasa takut dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian dia masuk dalam proses selanjutnya, dalam kepompong, dan disitulah dia berhenti tidak lagi makan. Dan dia hanya diam dan berpuasa, dan disitulah terjadi perubahan bentuk yang terjadi. Dan dia menjadi kupu-kupu yang begitu indah, yang dulunya dijauhi orang, sekarang didekati oleh orang. Yang dulu tidak disukai orang, sekarang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian halnya yang harusnya terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan ingin agar kita mengalami proses metamorfosis di dalam hidup ini. Metamorfosis itu harus nyata, baik dalam hal rohani maupun dalam sikap kehidupan kita. Hal ini tidak mendorong agar kita memperhatikan hal-hal yang dari luar saja, namun memperhatikan juga firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ini, yang menegaskan kepada setiap kita agar kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mengalami perubahan. Artinya sekalipun kita masih hidup di dunia ini, kita masih bergaul dengan orang-orang yang belum percaya, namun kita sudah berbeda. Kita yang memberi pengaruh, bukan kita yang dipengaruhi. Kita yang memberikan dampak dan menjadi berkat, bukan hal sebaliknya, kita yang dipengaruhi oleh mereka. Metamorfosis bukan merupakan perubahan sementara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Kita benar-benar tidak lagi sama dengan dunia ini. Tetapi sayangnya kita masih banyak menjumpai banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi justru dalam kehidupan seperti di dunia ini, kehidupan mereka menunjukkan kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka juga, sekalipun mungkin ibadah tetap berjalan, tetapi di sisi lain mereka masih hidup dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena terpengaruh dengan lingkungan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Tinggalkan gaya hidup dunia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita hidup di dunia, tetapi kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi dalam hidup ini, sehingga hidup kita dapat mengalami perubahan yang nyata, perubahan yang real, yang dapat menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga dapat memberikan pengaruh dan dampak di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan, dari cara berpikir kita yang lama pada cara berpikir kita yang baru, sehingga melalui pembaharuan akal budi ini akan sangat menolong dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dapat membedakan, memilih dan menentukan, bahkan memutuskan mana yang merupakan kehendak Tuhan, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, sehingga semua kita hidup dalam kehendak Tuhan yang terus menuntun kepada kesempurnaan hidup di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya melalui firman Tuhan terus membaharui kami hari demi hari, sehingga perubahan dalam pikiran kami itu terjadi, sehingga pikiran kami dibaharui di dalam Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mengenal dan membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan, mana yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna,
sehingga kehidupan kami makin diubahkan, makin disempurnakan di dalam Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Perubahan dalam kehidupan itu terjadi dari dalam, kemudian mengalir keluar. Pembaharuan akal budi terjadi bila kita mengizinkan firman Tuhan untuk membersihkan dan memurnikan kehidupan setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa malam yang selanjutnya.